Itu saya juga mohon maaf ya. Mohon maaf, mungkin belum semua aspirasi masyarakat yang kita bisa wujudkan karena keterbatasan daripada anggaran itu. Tapi saya yakin dan percaya di tahun 2026 di 2027 ini ya, karena TKD kita alhamdulillah ada yang dikembalikan terhadap pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, karena kita termasuk daerah bencana, jadi TKD kita dikembalikan. Jadi insya Allah jalan-jalan, aspal, jembatan-jembatan yang mungkin belum terbangun dan tidak termasuk di dalam proposal R3P, insya Allah kita wujudkan. Terus saya sampaikan juga mengenai jembatan Sikabu. Jembatan Sikabu itu memang agak mundur sedikit, karena bersamaan waktunya dengan masalah bencana banjir dan longsor ya. Tapi terakhir orang BSWT ya, BSWT Badan Wilayah Sungai Teknik telah datang dari Solo untuk mensurvei kondisi sungai Batang Anai itu. Karena jembatan itu sudah 2 kali putus ya, tentu untuk membangun selanjutnya perlu suatu penelitian, suatu kajian yang sangat mendalam supaya jangan terjadi putus yang untuk ketiga kalinya. Tapi saya yakin dan percaya ya, insya Allah di tahun 2026 ini pun dapat kita realisasikan pembangunannya. Berapa butuh anggaran untuk jembatan itu? Kalau untuk jembatan Sikabu saja mungkin sekitar kurang lebih 55 miliar ya untuk jembatan Sikabu. Proyek jembatan Sikabu dengan proyek R3P berbeda, karena Sikabu ini kan putusnya kan sudah 4 tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, jauh sebelum terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor ini. Makanya itu berbeda dengan R3P. Tapi jembatan Anduriang, jembatan Kotobusua itu termasuk dari rangkaian di dalam R3P. Ya. Ini ada terkait penolakan di Kasang. Ya. Ya, memang beberapa kali tokoh adat Kasang, ya, Niniak Mama Kasang, Ketua KAN Kasang, bersama beberapa orang anggota DPRD dari Dapil Batang Anai itu datang kepada saya, menceritakan tentang penolakan terhadap kegiatan tambang di Kasang dengan menunjukkan bukti-bukti penolakan. Ada bukti-bukti orang demo, ada bukti-bukti tentang administrasi sampai terjadinya perizinan itu. Namun kami di pemerintah daerah Padang Preman tentu meneliti, ya, kami turun ke lapangan. Kita lihat memang terjadi beberapa demo, bahkan sampai hari ini saya mendengar terjadi demo. Terus yang kedua, kita juga meneliti tentang surat-surat, ya, karena menurut informasi KAN, orang KAN, dengan informasi surat yang ada sama kami, memang ada perbedaan tentang luas daripada areal tambang itu. Nah, kami dari Padang Preman hanya punya 2 prinsip, ya, hanya punya 2 prinsip. Satu prinsip yang kami jaga, jangan sampai terjadi pertikaian yang terus-menerus sehingga barangkali sampai terjadi benturan fisik antara pro dan kontra. Kalau terjadi benturan fisik antara pro dan kontra, tentu bisa berakibat fatal, ya, mungkin bisa berakibat terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan. Di acuan kami adalah, ya, saya sebagai Bupati Kabupaten Padang Preman masih traumatik terhadap banjir dan longsor. Perlu saya sampaikan, ya, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Preman yang terdampak banjir dan longsor, Kecamatan Batang Anai adalah kecamatan yang paling terparah. Di situ paling banyak korban jiwanya, ya, dan paling banyak juga korban
yang rumahnya rusak sedang dan lain-lain. Oleh karena itu, tindakan preventif yang saya lakukan sebagai Bupati Kabupaten Padang Peraman, mengajukan surat kepada Provinsi Sumatera Barat untuk meninjau kembali terhadap izin-izin yang diberikan kepada penambang itu, supaya dievaluasi kembali. Bahkan lebih drastisnya, beberapa tokoh masyarakat menyampaikan kepada saya, Pak Bupati, kalau Pak Bupati tidak menginginkan Kasang itu tinggal kenangan, maka tolonglah bantu kami, hentikan tambangan itu. Ya, bertitik tolak dari situ. Pertama, saya ingin menyelamatkan warga saya. Yang kedua, saya ingin menyelamatkan daerah saya dari traumatik banjir dan tanah longsor. Maka saya meneruskan surat kepada Provinsi Sumatera Barat yang berkompeten untuk meninjau kembali. Bahkan di dalam pertemuan-pertemuan informal saya dengan kepala dinas, saya minta tolong hentikan dulu sementara waktu tambang itu. Tolonglah bantu untuk dihentikan itu. Nah sekarang karena memang masalah perizinan tambang itu adalah kewenangan dari provinsi, ya saya tentu sangat berharap supaya pemerintah provinsi dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada yang terjadi di Kasang itu. Kadisnya sampai bilang ke saya, Pak John, nggak nyesal Pak John nanti, itu kan investasi buat Pak John. Saya bilangin, saya akan lebih menyesal lagi kalau terjadi pertumpahan darah di situ. Kalau misalnya terjadi juga ke depan masalah lingkungan hidup, ya 10 tahun, 15 tahun ke depan, saya bilang gitu. Itu yang lebih saya sedihkan. Saya bilang, kalau mengenai masalah investasi, saya tidak menolak investasi. Yang saya lakukan adalah tentang keselamatan warga. Makanya saya tidak royal untuk memberikan apa. Kita akan berikan betul-betul kepada orang yang membutuhkan. Makanya saya perintahkan kepada wali nagari, saya perintahkan kepada camat, rajin-rajin ke lapangan, coba dilihat kondisi dunsana-dunsana kita itu. Kalau seumpamanya memang perlu didistribusikan beras atau kebutuhan bahan pokok, ambil di gudang. Terbuka 24 jam, gitu kan ya. Jadi itu bukan kita timbun untuk urusan untuk apa, tetapi adalah melakukan penghematan karena saya tahu ini akan main panjang. Khususnya kepada dunsana-dunsana kita yang kehilangan lahan pekerjaan, kehilangan lahan pertaniannya. Ada sekitar 600-700 kepala keluarga yang untuk itu yang harus kita selamatkan. Yang kita harus monitor ya kebutuhan pokoknya. Jadi khususnya untuk di Kecamatan Lubu Aluang, Kecamatan Batanganai, Kecamatan Kayu Tanam, dunsana-dunsana kita yang terdampak itu ya supaya artinya dijaga kebutuhan pokoknya. Dan ini masih banyak. Ya, kebutuhan bahan-bahan pokok masih banyak. Ya, sengaja kita hemat ya untuk supaya jangan sampai putus. Nanti pada waktu mereka membutuhkan kalau kita nggak ada, sementara kondisi keuangan daerah begini, dengan apa yang kita ini kan? Kalau bantuan masuk masih ada Pak? Sampai sekarang belum ada, ya. Sampai sekarang. Tapi kemarin terakhir ya, saya terima kasih juga, bukan istri saya ya, tapi hebat juga tuh istri saya bisa mendatangkan 9 istri menteri ke sini. Ya, banyak baik memberikan bantuan uang, kebutuhan atur ke usaha UMKM, dan hari ini menciptakan pasar murah. Itu adalah juga itu bantuan daripada ibu-ibu menteri, ibu-ibu seruni. Saya mengucapkan terima kasih, bahkan tidak ketemu sama saya waktu itu sedang berada di Jakarta. Ada 9 istri menteri atau setingkat menteri datang ke pendopo ini untuk memberikan bantuan dan mendukung, mensupport secara moral tentang pergerakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan kawan-kawan. Satu pertanyaan lagi. Siap. Pak. Oh, ini kan
kemarin ada bantuan untuk usaha gitu bagi korban dampak bencana. Oh iya, ya. Apakah yang penghuni Huntara yang ada gitu kan, korban-korban terdampak itu mereka semuanya ikut mendapatkan bantuan? Ya, kami alhamdulillah ya dari kawan-kawan Komisi 7 yang dipimpin oleh Bapak Saleh Daulay ya, kita mendapat bantuan 500 juta cash. 500 juta cash. Memang pesan beliau adalah uang 500 juta itu kita berikan kepada dunsana-dunsana kita yang terdampak, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan warungnya, yang kehilangan lahan pertaniannya. Nah, itu yang kita prioritaskan. Tetapi yang kami berikan itu adalah pancingnya. Bukan kami memberikan uang cash. Misalnya, makanya kita memberikan kuesioner, pertanyaan, ya. Kalau misalnya mendapat bantuan sebesar ini untuk apa yang dapat? Kebanyakan yang ingin buka warung nasi. Kalau ingin buka warung nasi, kita beliin kompornya, ya, kita beliin periuknya, pokoknya kita apakan butuhnya, terus kita sisakan untuk modal sedikit. Alhamdulillah itu kurang lebih sekitar 250 orang ya sudah dijaring oleh Dinas Koperasi UMKM ya, Dinas UMKM Pak Hendri Satria, dan insya Allah sebentar lagi kita mau realisasikan. Sekarang mereka lagi membeli barang ya, membeli barang-barang sesuai dengan kuesioner yang diberikan kepada kita. Kondisi Huntara kita bagaimana Pak? Kondisi Huntara alhamdulillah jalan. Justru Huntap kita yang sekarang lagi kita inikan ya. Huntap ini kami sekarang lagi memprioritaskan Huntap itu terhadap Huntap mandiri. Jadi kalau ada dunsana-dunsana kita yang punya tanah tapi memenuhi persyaratan untuk Huntap, seperti persyaratannya adalah minimal 50 meter dari bibir sungai. Terus yang kedua tidak akan jauh dari tebing atau jauh dari longsor. Maka itu, dan yang ketiga adalah milik sendiri atau tanah hibah atau tanah wakaf gitu kan ya. Itu kita bisa untuk membuat Huntap sendiri. Bagi yang mereka yang tidak punya lahan seperti apa? Pemerintah akan mencarikan lahannya. Ya, pemerintah akan mencari lahannya. Sementara lahannya kan ada dua. Ya, satu di Asam Pulau, yang satu lagi di Katapiang di Batanganai. Ya. Kebutuhan Huntap kita berarti berapa banyak? Banyak. Ada sekitar 600-an Huntap kita. Banyak Pak. Ada 600-an. Itu memang rumah-rumah yang hanyut, rumah-rumah yang direlokasi ya. Misalnya di Batanganai itu ini sungai. Nah, rumahnya sudah di pinggir ini, di pinggir sungai, dan dikhawatirkan kalau terjadi masalah banjir lagi akan masuk ke dalam sungai. Itu akan itu. Nah, dari situ banyaknya. Targetnya kapan mau realisasikan? Secepatnya. Ya, karena memang karena sebelum 6 bulan. Sebelum 6 bulan, karena Huntara ini tuh kan hanya 6 bulan. Huntara itu 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan mengenai Huntap ini harus bisa kita realisasikan. Saya mohon doa, mohon dukungan.